Kritik selalu dibungkus dengan harusnya disampaikan secara lebih santun, atau harusnya pakai data, harusnya memberikan solusi. Saya kira itu yang keliru dengan cara pandang kita semua soal apa itu kritik ya. Bagaimana kritik itu kan sebenarnya kritik terhadap gagasan. Jadi tidak perlu dibungkus harusnya jangan dalam suasana seperti ini, atau harusnya dilakukan dengan santun seperti yang disampaikan kepada mahasiswa UI, BEM UI yang membuat meme soal Pak Jokowi, katanya tidak santun kata pihak rektorat. Saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya dikatakan hati-hati nih nanti kita jadi hate speech segala macam, saya perlu ingatkan bahwa hate speech itu sebenarnya secara prinsip ya universal, jadi tidak secara hukum lah begitu ya. Sebenarnya kalau konteksnya menghasut untuk menekan atau menyerang kelompok tertentu yang umumnya minoritas. Tapi kalau kita mengkritik presiden, sesungguhnya itu hal yang wajar saja karena itulah tugas dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau tidak mau dikritik, tidak mau ada segala sesuatu yang dilakukan kok kayaknya salah terus gitu ya. Jangan ambil jabatan itu. Ibaratnya begitulah ya, tentu saja saya main fatalistik ini pembicaraannya. Tapi yang ingin saya katakan, wajar saja kalau seorang kepala pemerintahan dimanapun di dunia ini mendapatkan kritik yang mungkin keras sifatnya. Nah, kita ini kan kayaknya mau mengkritik harus santun. Saya berapa kali tuh dapat catatan dari rekan-rekan di beberapa grup WhatsApp yang bilang misalnya, Rocky Gerung itu selalu kalau ngomong katanya gitu, Bang Rocky ya. Ini kritiknya selalu pedas, tidak santun. Saya bilang, jadi kritik harus santun ya? Saya suka bertanya dengan polos saja. Iya, harus santun. Oke, jadi kita memang berbeda gitu. Karena dan yang saya khawatirkan kalau di kalangan WhatsApp grup itu ya wajar ya, karena kita memang masih banyak pendidikan politik, pendidikan demokratis, cara berpikir kritis. Tapi kalau pemerintah yang juga cepat merah kupingnya kalau dikritik, nah itu yang saya kira mulai menandakan suatu pemerintahan yang sebenarnya dia tahu dia banyak salah gitu ya. Jadi makanya begitu ada pemicu sedikit kritik, dia akan buru-buru bungkam sebelum dia menjadi sesuatu gelombang yang lebih besar. Justru kalau dia lebih responsif gitu, begitu ada kritik kecil-kecil maupun besar pun, dia akan tidak tanggapi dengan narasi-narasi seperti itu. Mana yang murni, mana yang tidak murni. Seakan-akan orang-orang yang tidak memberikan kritik konstruktif, kan istilahnya begitu ya. Kalau memberi kritik yang konstruktif dong, katanya gitu. Kalau tidak konstruktif, berarti Anda hanya tidak murni, gitu. Nah, ini menurut saya cara yang sangat buruk dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Tidak ada yang murni dan tidak murni dalam mengkritik pemerintahan. Karena pemerintahan itu memang harus siap menghadapi kritik dan selalu akan dikritik, dan itu biasa-biasa saja dalam demokrasi. Tidak perlulah orang-orang yang mengkritik di label tidak murni, di doxing misalnya ya, karena saya juga agak geram begitu ya, karena yang digunakan sekarang bukan cuma ancaman hukum, tapi cara-cara itu tadi, doxing, menekan lewat rektor, pesan-pesan ojol dan lain sebagainya yang juga cukup efektif, dan pemerintah bisa bilang, oh itu bukan kami kok, nggak tahu tuh siapa. Tapi ini kan cara yang sebenarnya tidak demokratis, sebenarnya kaki tangan pemerintah kalau saya boleh katakan begitu, karena jelas yang melakukan, salah satu yang melakukan doxing itu kita tahu ya seorang pendukung pemerintah yang luar biasa dan sudah menjadi komisaris misalnya gitu ya. Nah ini cara-cara yang jauh sekali dari kebebasan berpendapat dan bahaya buat demokrasi kita ke depannya. Kritik selalu dibungkus dengan harusnya disampaikan secara lebih santun, atau harusnya pakai data, harusnya memberikan solusi. Saya kira itu yang keliru dengan cara pandang kita semua soal apa itu kritik ya. Bagaimana kritik itu kan sebenarnya kritik terhadap gagasan. Jadi tidak perlu dibungkus harusnya jangan dalam suasana seperti ini, atau harusnya dilakukan dengan santun seperti yang disampaikan kepada mahasiswa UI, BEM UI yang membuat meme soal Pak Jokowi, katanya tidak santun kata pihak rektorat. Padahal soalnya bukan di situ. Saya misalnya bisa mengklaim, oh saya ini murni. Tapi kan bukan itu soalnya. Bisa jadi orang bilang saya tidak murni juga. Apapun, karena soalnya bukan soal murni tidak murni. Soalnya adalah ada kritik yang disebabkan karena ada situasi memang yang perlu dikritik gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya dikatakan hati-hati nih nanti kita jadi hate speech segala macam, saya perlu ingatkan bahwa hate speech itu sebenarnya secara prinsip ya universal, gitu, tidak
secara hukum lah begitu ya. Sebenarnya kalau konteksnya menghasut untuk menekan atau menyerang kelompok tertentu yang umumnya minoritas. Tapi kalau kita mengkritik presiden, sesungguhnya itu hal yang wajar saja karena itulah tugas dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau tidak mau dikritik, tidak mau ada segala sesuatu yang dilakukan kok kayaknya salah terus gitu ya. Ya jangan ambil jabatan itu. Ibaratnya begitulah ya, tentu saja saya main fatalistik ini pembicaraannya, tapi yang ingin saya katakan wajar saja kalau seorang kepala pemerintahan dimanapun di dunia ini mendapatkan kritik yang mungkin keras sifatnya. Tapi itu berbeda dengan hate speech. Hate speech itu misalnya ketika waktu itu Presiden Donald Trump itu juga dikatakan hate speech, makanya dia di-ban dari Facebook, dari Twitter, karena dia memobilisasi orang-orang untuk menyerang Kongres, atau dia membuat hate speech, hasutan, supaya orang-orang menyerang balik orang-orang yang sedang menyuarakan itu ya, Black Lives Matter waktu itu misalnya. Itulah hate speech. Tapi ketika Donald Trump sebaliknya dikritik keras sekali waktu itu, bahkan dengan meme yang luar biasa kasar, jauh lebih kasar dari yang disampaikan mahasiswa UI. Mahasiswa itu sebenarnya bagus loh. Di belakangnya itu kalau kita baca infografisnya, mereka kasih rujukan. Sumbernya di mana, jadi juga tidak salah-salahan begitu ya. Nah, waktu kalau di negara lain banyak sekali yang keras mengkritik pemerintah, bahkan dengan kartun yang kasar sekali dan lain sebagainya tanpa rujukan seperti mahasiswa UI, tapi bisa dimaklumi. Kenapa? Karena tugas si kepala pemerintahan itu, presiden ataupun perdana menteri, Boris Johnson juga luar biasa itu dikritiknya di Inggris misalnya, karena dialah yang bertanggung jawab mengelola negara itu. Jadi sekecil apapun kesalahannya, sampai misalnya menteri bisa telat datang, bisa harus mundur, misalnya begitu ya, itu hal yang wajar dalam pengelolaan pemerintahan. Nah, kita ini kan kayaknya mau mengkritik harus santun. Saya berapa kali tuh dapat catatan dari rekan-rekan di beberapa grup WhatsApp yang bilang misalnya, Rocky Gerung itu selalu kalau ngomong, katanya gitu Bang Rocky ya, ini kritiknya selalu pedas, tidak santun. Saya bilang, jadi kritik harus santun ya? Saya suka bertanya dengan polos saja. Iya, oh harus santun. Oke, jadi kita memang berbeda gitu. Karena dan yang saya khawatirkan kalau di kalangan WhatsApp grup seperti itu, ya wajar ya, karena kita memang masih banyak pendidikan politik, pendidikan demokratis, cara berpikir kritis. Tapi kalau pemerintah yang juga cepat merah kupingnya kalau dikritik, nah itu yang saya kira mulai menandakan suatu pemerintahan yang sebenarnya dia tahu dia banyak salah gitu ya. Jadi makanya begitu ada pemicu sedikit kritik, dia akan buru-buru bungkam sebelum dia menjadi sesuatu gelombang yang lebih besar. Justru kalau dia lebih responsif begitu ada kritik kecil-kecil maupun besar pun, dia akan tidak tanggapi dengan narasi-narasi seperti itu. Mana yang murni, mana yang tidak murni. Seakan-akan orang-orang yang tidak memberikan kritik konstruktif, kan istilahnya begitu ya. Kalau memberi kritik yang konstruktif dong, katanya gitu. Kalau tidak konstruktif, berarti Anda hanya tidak murni. Gitu. Nah, ini menurut saya cara yang sangat buruk dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, dan kita tidak melakukan edukasi publik sama-sama bahwa nggak apa-apa kritik, nggak harus solutif, nggak harus santun, sepanjang juga tidak menyerang begitu ya, seperti kata Bung Taufik tadi, kita nggak menyerang kok, nggak mengumpulkan senjata, nggak latihan-latihan, kita berbicara, mengkritik, tidak perlu harus dengan catatan kaki dan lain sebagainya, itu tidak perlu gitu. Jadi saya balik ke soal murni tidak murni tadi, saya kira kita kembalikan saja ke soal tidak ada yang murni dan tidak murni dalam mengkritik pemerintahan. Karena pemerintahan itu memang harus siap menghadapi kritik dan selalu akan dikritik, dan itu biasa-biasa saja dalam demokrasi. Tidak perlulah orang-orang yang mengkritik di label tidak murni, di doxing misalnya ya, karena saya juga agak geram begitu ya, karena yang digunakan sekarang bukan cuma ancaman hukum, tapi cara-cara itu tadi, doxing, menekan lewat pesan-pesan ojol dan lain sebagainya yang juga cukup efektif, dan pemerintah bisa bilang, oh itu bukan kami kok, nggak tahu tuh siapa. Tapi ini kan cara yang sebenarnya tidak demokratis, sebenarnya kaki tangan pemerintah kalau saya boleh katakan begitu, karena jelas salah satu yang melakukan doxing itu kita tahu ya seorang pendukung pemerintah yang luar biasa dan sudah menjadi komisaris misalnya gitu ya. Nah ini cara-cara yang jauh sekali dari kebebasan berpendapat dan bahaya buat demokrasi kita ke depannya.